Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah pada mulai nyimak belum? Sebelum dimulai, aku mau tunjukin teman-teman. Ada yang tahu nggak saya ada di mana? Siapa yang sudah pernah ke sini? Nih, kelihatan nggak? Ayo, siapa yang pernah ke sini? Ini aku lagi ada di gazebo di Joglo Manggisan. Ya teman-teman semua, ini kalau teman-teman yang udah pernah LC ya di sini, mungkin nggak asing lagi sama tempat ini. Aku lagi nyantai-nyantai di sini. Sekarang kita nanti akan ngobrol-ngobrol terkait tema yang sudah di-share ya. Kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman semua. Kita kan bestie. Oke teman-teman semua, aku sambil mantau dulu ini teman-teman yang udah bergabung siapa aja. Terus udah kedengar jelas belum suaranya, boleh dibantu ya. Kalau teman-teman ngerasa suaranya masih kecil, nanti dikasih tahu. Oke, ini ada Mbak Dita sudah bergabung ya. Selamat datang Mbak Dita. Teman-temannya boleh dijawil ya. Downline-nya, mitranya, semuanya boleh diajakin. Ibunya, suaminya lagi di kantor, diajakin. Jangan ya. Ya sambil ngomong nggak apa-apa ya, sambil packing, sambil nyuci juga nggak apa-apa ya. Kita santai aja konsepnya, nggak usah yang formal ya. Aku juga sambil ngopi kok, sambil nunggu teman-teman bergabung. Boleh ngopi teman-teman semua, dibawa minuman biar semangat menemani bestie-bestie di sini. Ya, jadi teman-teman semua nanti seperti yang udah aku janjiin, aku ngomongnya aku aja ya biar kita deket tuh. Mau deket nggak sama aku? Jadi seperti yang udah aku kayak gimana ya? Saya atau aku? Gue kan udah bilang kemarin ya, nanti aku mau bagi leads gitu ya. Gimana cara mengoptimalkan database gitu ya. Nanti teman-teman aku share kodenya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman nanti yang mau dapat kodenya ikut live gitu ya. Jadi downline-downline-nya yang belum bergabung boleh di-mention dulu biar bisa dapat kode aksesnya. Oke? Tuh. Sambil jajan loh teman-teman semua. Gak apa. Alfa Midi tadi beli pulsa, dapat snack gratis, dapat hadiah maksudnya. Mau nggak? Kita ngobrolnya santai banyak. Jadi sebelum dimulai ya teman-teman semua, gimana suaranya? Ada Mbak Nurhaya, ada bundaku, ada Bunda Mara. I love you. Kemudian ada Mbak Santi. Suaranya jelas nggak sih? Tak cek suara dulu ya teman-teman. Boleh dibantu komen ya. Kalau suaranya udah jelas, boleh bilang jelas Bunda gitu. Aku aja dong, kan kita mau coba. Oke. Aku ya, biar kita deket, biar kita ngefriend. Gimana teman-teman, suaranya udah cukup jelas belum? Nih Mbak Wina yang dari Hong Kong udah datang. Jadi teman-teman semua, aku mau bilang gini. Ada yang jatuh. Ini nanti aku nge-live-nya bakalan menggunakan HP semua. Ada 2 perangkat, ada 2 device yang bakalan aku pakai. Aku cuman kenapa sih aku pakai efek ini? Soalnya nggak bedakan tadi. Malu kalau kelihatan bopeng. Jadi teman-teman semua tak ulangin ya. Aku nanti bakalan pakai HP lagi ini nge-live-nya. Jadi aku mau sharing ke teman-teman semua bagaimana sih cara kerja yang bener-bener pure pakai HP gitu ya. Kan kita biasanya suka gitu tuh konsepnya, cara menghasilkan uang lewat HP tapi kerjanya masih pakai perangkat yang lain. Nah hari ini aku mau sharing aja. Aku tuh udah hampir 1 tahun lebih kayaknya kerjanya cuman memang lewat HP gitu ya. Mau editing video, mau bikin konten katalog, mau bikin skrip, balesin chat, semuanya aku lakukan pakai HP. Ada yang kayak gitu nggak? Ada yang sudah bener-bener pakai HP. Jadi
ada laptop juga jarang dipakai gitu karena berat. Kalau kemana-mana itu kayak nggak praktis aja sih kalau buat aku ya. Nah kalau HP misalnya kita lagi ini sambil ngobrol dulu ya, sambil nunggu teman-teman datang, ini mungkin cuma sharing aja sambil jemput anak belum keluar, kita bisa buka HP, ngelanjutin kerjaan yang tadi ke pending, bikin TikTok. Semuanya pakai HP. Nah aplikasi apa aja yang menunjang, nah itu yang mungkin teman-teman perlu sharing bareng gitu ya, biar gimana sih Bun, iya ya aku malah belum punya laptop misalnya, ini ada yang kayak gitu, belum punya komputer, gimana ya biar kerjanya optimal gitu. Atau ada yang sudah punya laptop kayak saya itu, ada laptop, ada komputer, nggak kepake sekarang jadinya semuanya pakai HP. Nah itu sebenarnya kalau kita ngerti caranya itu kayak memudahkan aja sih, semuanya pakai HP. Itu mana nih teman-teman, udah pada bergabung ya. Kita tunggu sampai berapa nih? Gimana tadi cek suara? Belum jadi. Belum jadi cek suara. Ya teman-teman semua, buat mitra nanti yang belum di tag gitu ya, boleh di tag biar ikut gabung ya. Nanti saya akan bagikan, lucu deh. Bagikan apa namanya e-booknya ya, apa e-booknya, cara membuat copywriting lewat WA gitu. Nah tapi kan nanti gimana cara menggunakannya itu teman-teman harus nyimak gitu ya, alurnya bagaimana. Jadi di tag aja dulu ya. Ya ini ada Mbak Misia, Mbak Yamtono, Mbak Chandra, Mbak Sheila, Mbak Fitri. Ini belum ada yang ngomong suara ya. Suaranya jelas enggak? Coba komen dong. Bunda suaranya udah jelas ya? Betul hadir. Betul hadir. Oke, thank you. Pengen di komen ini suara jelas banget. Jelas banget guys, alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, ini saya masih pakai kamera depan ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebentar lagi kita mulai. Gimana, udah siap ya? Nah tapi sebelum dimulai teman-teman, nanti slide-nya tidak saya bagi, jadi ya saya sengaja nggak bagi biar teman-teman nanti fokus nyimak. Halo Mbak Risti, halo Mbak Sri, halo Mbak Ayu. Jadi nanti dipersilakan teman-teman untuk di screenshot gitu ya materinya, atau dicatat. Jadi teman-teman, kalau saya biasanya kalau lagi ada materi kayak gini dari teman atau dari guru-guru yang lain gitu, yang saya nyimak sebagai murid, saya nyiapin notes gitu ya, catatan gitu, karena barangkali kita ada sesuatu yang kita mungkin dapat hal yang baru gitu ya. Jadi monggo teman-teman nanti dipersiapkan dulu notesnya. Tuh. Udah banyak yang gabung, kita mulai aja ya. Ini nanti aku bakalan pindah kamera. Oke, jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak mulai lagi biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung. Tidak bisa disebutin satu persatu, tapi nanti bakal tak lihat insya Allah ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Buat mitra-mitranya yang belum join, boleh di mention gitu ya, untuk diingatkan kembali, barangkali ada yang kelupaan jadwal atau belum tahu kalau sudah dimulai. Nah hari ini insya Allah nanti saya usahakan maksimal 1 jam ke depan. Kalau bisa jangan sampai 1 jam sih sebenarnya, karena nanti takutnya ngabisin kuota. Oh enggak ya. Takutnya apa? Takutnya ya nanti keburu ada acara yang lain atau kelamaan gitu ya. Kita sebentar aja sharing rutin sedikit-sedikit, yang penting nanti mudah-mudahan jadi ilmu, jadi keberkahan buat saya dan teman-teman semua. Amin ya. Oke. Selanjutnya seperti yang kemarin sudah disampaikan di broadcastnya. Saya kalau kayak gini lucu deh. Ini efek ya teman-teman semua. Aslinya nggak gini, jadi halus banget. Tuh kan, bibirnya lucu. Seperti yang sudah disampaikan di brosur kemarin, di pengumuman, di poster. Hari ini kita akan sharing bagaimana sih tentang database ya. Jadi bagaimana mengkolek dan mengolah database itu menjadi lahan prospek ya.
Nah, ini nanti materinya seperti apa kita simak bersama. Ini saya akan pindah kamera, jadi nanti teman-teman nggak lihat saya nggak apa-apa ya. Tak pasin dulu. Oke. Pindah kamera. Cring. Nah. Oke. Kayak gini, teman-teman kelihatan nggak? Atau silau ya? Silau nggak? Teman-teman boleh dibantu komen dong. Boleh bantu komen ini suaranya, bukan suaranya, tampilannya kelihatan jelas apa enggak? Kelihatan nggak? Terlalu dekat? Kayak gini kali ya. Kayak gini. Ini karena cuman tak ini aja sih teman-teman. Ya karena memang cuman pakai HP. Jadi begini cara kerjanya. Oke. Kayak giniin kelihatan ya. Malah hilang. Mana tadi? PPT. Ini. Gimana teman-teman semua? Ini saya nggak bisa mantau komentar teman-teman semua. Jadi ini nanti saya mencoba untuk menjelaskan dulu ya, bagaimananya tentang database. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat dan nanti disampaikan di kolom komentar ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa nanti saya nanya Mbah Google. Oke, teman-teman semua boleh dibantu komentar dulu. Apakah materinya kelihatan jelas? Kayak gini kali ya harusnya ya. Backlight nggak? Kelihatan? Kelihatan lah ya. Kalian nggak ada yang komen nih. Aku nggak bisa ngeliat komen teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman semua, saya mulai dulu aja. Yeay, kelihatan. Alah. Kelihatan ya. Ya, tentang database ya teman-teman semua. Jadi ini karena saya posisinya ada di luar, tidak di rumah. Jadi perangkatnya ala kadarnya ya. Ya, oke. Kelihatan teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang database, cara memperbanyak dan mengolah bersama Bunda Kajol. Ya, jadi ini kita temanya tentang database. Jadi nanti mohon maaf buat teman-teman semua. Sementara kita skip untuk produk dulu ya. Kita tidak membahas produk dan tidak membahas yang lain-lain supaya kita fokus. Hari ini jam 10.30 ya. Kita mulai. Nah, teman-teman semua, ini kan kita akan membahas tentang database ya. Tapi ini all about online ya, teman-teman semua. Jadi nanti buat teman-teman yang bertanya, Bun, bagaimana cara mengolah database tetangga saya gitu. Itu mungkin nanti next tema ya. Jadi saya tidak membahas yang offline tapi khusus yang online supaya fokus ya. Nah, teman-teman semua, sebelum teman-teman berkomentar sebelum saya menjelaskan hal-hal lain, sebenarnya apa sih yang teman-teman tahu tentang database itu? Boleh dibantu di komentar dong. Komen-komen. Database kontak ya, mungkin lebih lengkapnya begitu. Ini jalan nggak sih? Jalan nggak teman-teman semua? Kok saya nggak bisa lihat komentar? Jelas banget, alhamdulillah. Halo Bun, oke jelas. Ini memang delay ya soalnya ya. Oke. Jadi kalau mau lihat komentar teman-teman saya nunggu. Ya. Oke. Back to the material. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum database itu apa? Atau mungkin gini, apa sih perlunya database itu? Ada yang tahu database itu apa?
Jadi database itu adalah simpelnya adalah sekelompok data ya. Kalau dia database WA ya berarti sekelompok phone book gitu ya, data yang ada di kontak WA gitu, yang pengen kita kumpulin ya, kita collect di yang bakalan kita gunakan untuk apa ya, untuk kepentingan, tergantung sih tujuan masing-masing. Kalau sebagai seller ya mungkin untuk berjualan produk. Kalau misalnya posisinya jadi businessman, mungkin dia menjual jasa atau politikus. Nah, semuanya membutuhkan database ya. Nah, kalau kita anggap aja kita posisinya adalah sebagai mitra NASA, yang dimana kita punya sistem bisnis yang kita akan menjual bisnis gitu ya. Lalu kita juga akan menjual produk. Nah, kesemuanya itu kita membutuhkan database gitu loh. Nah, lalu ini kita base-nya adalah membahas tentang marketing online ya. Nah, lalu teman-teman semua, dalam berjualan online kan kita butuh yang namanya kolam ya teman-teman semua. Kalau teman-teman di sini apa namanya ditanya gitu ya, teman-teman kalau jualan biasanya di mana? Misalnya, oh di Facebook. Berapa temennya gitu loh. Kalau ditanya berapa temennya atau berapa calon konsumennya, oh banyak bunda. Facebookku tuh pertemanannya itu ada 3.000 orang loh, kayak gitu. Banyak banget gitu. Oh ya. Lalu nanti ada yang menjawab lagi, aku kalau di TikTok followernya udah sampai 2.000 misalnya. Oh, ada lagi nih yang satunya, aku di Facebooknya udah 5.000 malah full. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman itu bisa mentarget ke seluruh teman-teman itu semua? Bisa menjual ke semuanya tuh. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya, ini sebuah analogi. Jadi teman-teman semua, sosial media itu atau apa ya, platform apapun itu kalau boleh diistilahkan itu adalah sebuah market share ya, apa namanya, kolam gitu, dimana kita itu bakalan bisa menjual ke mereka. Nah, tetapi kolam itu apa namanya, kan bentuknya beda-beda. Kalau analoginya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi kolam itu ada 3 jenis. Nih, saya bahas yang paling atas ya, nanti fokusnya ke yang atas. Jadi kalau ibarat kata kolam itu istilahnya ada 3 jenis gitu ya kalau diibaratkan. Ada cool, warm, and hot kayak gitu. Nah, kolam dingin, kolam hangat, dan kolam panas kayak gitu. Bedanya apa sih Bun? Ada yang sudah tahu? Susah kita tanya jawabnya, nanti kalau tahu ya jawab aja di komentar ya, karena aku nunggu komentarnya lama, nanti enggak kelamaan nunggunya. Oke? Nah, ibaratnya dalam kita apa ya namanya, melihat sebuah platform itu, kalau misalnya di Facebook anggap aja ya, kita ingin membangun kolam-kolam itu ada 3 jenis intinya gitu ya. Ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang panas. Nah, yang dingin itu apa? Misalnya dingin itu misalnya kayak gini loh teman-teman. Nih, ya. Kolam dingin itu adalah sosial media itu. Jadi misalnya teman-teman punya teman di Facebook, anggap aja 4.000 gitu ya. Nah, di 4.000 itu kan kita nggak semuanya kenal ya. Dia memang jadi kontak list di Facebook kita, tetapi kan kita nggak kenal semua. Kita nggak tahu bahkan dia rumahnya di mana gitu ya. Mungkin ada beberapa aja yang kita tahu gitu. Tapi selebihnya kan enggak. Nah, yang nggak tahu itu kan kita akan susah gitu loh untuk menjangkaunya. Nah, dari kolam dingin ini kira-kira gimana sih caranya ya? Kita mikir dong, gimana ya caranya? Aku punya database di Facebook itu ada 4.000, ada 5.000 aja deh, di fullkan ya, ada 5.000 orang nih. Gimana ya caranya aku bisa membuat mereka aku giring ke kolam yang hangat. Kolam hangat itu ini loh ya teman-teman. Ini adalah contoh ya. Contoh kolam hangat adalah orang-orang yang berada di kontak WA kita, atau orang yang pernah ngobrol di Messenger atau di Telegram. Jadi secara relationship-nya itu lebih dekat, itu satu. Terus yang kedua, biasanya kita sudah mempunyai kontak yang private gitu ya dengan mereka, atau minimal kita pernah ngobrol gitu ya. Nah, orang-orang yang di kontak hangat. Nah, orang-orang yang berada di sini ini memiliki potensi untuk apa ya, kalau closing ya berarti dia lebih mudah, kalau di prospek ya lebih mudah gitu loh. Karena apa? Karena sudah hangat, secara relationship-nya kita sudah tahu
orang-orangnya gitu ya, sudah lebih kenal gitu ya, dibandingkan dengan yang dingin ini yang kita no one gitu, bukan no one ya, cuman sebagian sepersekian kecil aja gitu ya. Kayak saya pribadi gitu misalnya, kontak di Facebooknya ada 5.000, tapi yang saya kenal kan cuman berapa ratus gitu ya, mungkin nggak ada 1.000 gitu ya, kayak gitu, yang benar-benar kita ngerti, kenal gitu ya. Lalu dari yang sedikit ini saya bawa ke sini gitu ya, saya bawa ke sini untuk menjadi pertemanan dekat saya gitu ya, yang warm gitu ya, yang hangat. Nah, mereka punya kontak WA saya dan sebaliknya, saya juga punya mereka. Ini buat contoh ya. Lalu kolom yang ketiga adalah disebut dengan hot apa ya? Ya, kolom yang hot gitu ya. Kolom yang hot ini biasanya terisi oleh orang-orang yang memang sudah mengenal kita gitu ya, yang sudah pernah belanja di tempat kita. Biasanya dia adalah reseller atau member, mitra, agen, distributor atau apapun sejenisnya, yang memang atau affiliate atau apapun yang memang sudah ngerti gitu ya, yang sudah pernah belanja ke kita. Nah, kalau kita berjualan ke orang yang di sini, kita tuh cukup dengan share katalog, hard sell pun tidak masalah, share katalog pun tidak masalah gitu dong, tanpa babi bu, tanpa fafifu gitu ya. Tapi kalau di sini kita butuh effort yang lebih. Kalau di sini lebih lagi gitu ya. Kita nggak bisa langsung jualan di sini gitu loh. Aku bisa toh bun di Facebook aku jualan, yakin bisa langsung closing nggak kan gitu ya kan. Nah, kenapa kita mengklasifikasi pertemanan kita, circle kita di Facebook, di sosial media yang luas itu menjadi seperti ini, supaya kita paham orang-orang yang berpotensi untuk kita closing itu yang mana sih gitu ya. Yang paling potensial itu ada di hot. Kemudian ini sudah bukan potensial lagi, ini adalah potensi untuk repeat ya kalau yang hot. Tapi kalau yang warm itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk kita bribe ya, yang kita follow up, kita prospek dan sebagainya. Tapi kalau yang cool ini kalau mau dibilang dia masih agak sulit jangkauannya. Kita harus membuat effort yang lebih supaya mereka itu minimal pindah ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Bunda cara memindahkan circle kita yang ada di cool pindah ke warm itu ya. Nah, kenapa Bun kok kita tuh harus membuat klasifikasi seperti itu? Karena nih ya, prinsipnya ya ternyata orang itu sebenarnya ya, people itu just buy you gitu ya, not your product gitu ya. Jadi bukan, kalau misalnya kita punya produk, mereka beli ke kita itu kan bukan karena beli produknya ya. Kalau beli produknya, buat contoh aja, Depro itu kan nggak cuma ada di saya gitu ya, tetangga saya juga jualan Depro, tapi kenapa orang itu harus membeli ke saya gitu ya? Kenapa harus beli ke Anda misalnya? Padahal tetangga sebelah juga jualan gitu. Oh, karena Anda gitu ya misalnya, oh Anda itu terkenal sebagai seller yang ramah, kalau ngejualin itu gercep misalnya ya, dan bla bla bla. Karena apa alasan paling kuat ya? Karena saya sudah kenal Anda gitu kan ya. Itu yang paling menjadi alasan terkuat kenapa orang-orang yang ada di sini, yang ada di cool ini wajib banget dibawa ke sini dulu, baru kita pindahkan ke sini, supaya orang kalau mau beli itu sudah di sini loh sayang ya. Jadi orang-orang itu sudah kenal gitu loh, sudah kenal Anda. Orang kalau udah kenal mah mau jualan apa aja udah nggak masalah gitu ya, beli-beli aja. Kadang-kadang di kontak WA kita gitu ada yang membuat story apa ya, misalnya alhamdulillah hari ini closing 5 gitu. Terus karena kita udah kenal, kita komen dong di storynya, apa ibun atau mbak, apa mbak, apa sih, apa kue sis gitu ya. Oh ini aku tadi nyoba resep baru, kok katanya enak gitu ya. Terus apa namanya, ini mau bikin pesanan lagi bla 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 kayak gitu. Akhirnya karena kita kenal, mbak aku mau dong coba, aku juga pesen ya 2. Nah, kenapa dia pesen ya? Karena dia udah kenal itu membawa efek satu, secara psikologi kan kita kalau berbelanja kenal gitu kan lebih enak ya. Oh dia sudah secara apa ya, attitude-nya kita udah tahu, kemudian tingkat kepercayaannya lebih tinggi karena kita nggak khawatir lagi ditipu misalnya ya, karena kita udah kenal. Kalaupun misalnya nanti dia nipu, kita tahu rumahnya minimal kan begitu. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi yang perlu dipahamin,
teman-teman kalau mau ngejual, yang asal jual sih nggak usah belajar di sini ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini kita belajar ilmu ya, supaya kita paham bagaimana menjual dengan cara yang lebih elegan. Kalau cuman jeder-jeder aja nggak usah dipelajarin, semua juga bisa gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kalau kita jualan itu tidak dianggap spam oleh orang gitu ya, termasuk oleh pihak founder ini, platform ini, pemilik, misalnya Om Mark ya, pemilik Facebook. Pemilik Facebook itu sebenarnya dari Facebooknya sendiri kan, mereka itu sebenarnya tidak menghendaki Facebook itu untuk jualan ya. Facebook itu untuk berkomunikasi aja gitu loh, berinteraksi satu dengan yang lain, mengenal gitu ya, karena sosial media ya, untuk bersosialisasi, sebenarnya lebih ke situ tujuannya. Terus kalau mau jualan di mana? Kalau di Facebook disediakan tuh yang namanya fanpage ya, disediakan tuh yang namanya marketplace gitu ya. Itu kalau mau jualan di situ. Tapi kalau di timeline, kita cukup memberikan konten yang membangun interaksi. Nah, itu prinsipnya. Makanya kalau kita buat konten jualan, kalau teman-teman pengen sekedar jualan, aku jualan aja di Facebook, teman-teman nggak apa-apa, silahkan jualan di Facebook, tapi lihat hasilnya apakah nanti bisa di-boost sama Facebook. Enggak gitu, nggak bakalan. Facebook itu bakalan nge-boost untuk konten-konten yang terkait satu achievement. Teman-teman kalau misalnya nih ya, lagi punya pencapaian apa, misalnya alhamdulillah anakku juara apa misalnya, atau alhamdulillah aku hari ini dapat penghargaan dari kemarin, teman-teman rame ya, ada penghargaan dari ETC agro tuh champion itu misalnya ya kan, kemarin saya lihat beberapa teman-teman ada yang dapat penghargaan kayak gitu. Coba lihat hasilnya, react-nya dari pihak Facebook, di-boost kan, tinggi gitu loh, interaksinya dibuat tinggi, kemudian jangkauannya luas, algoritmanya bagus kayak gitu. Tetapi sebaliknya, kalau teman-teman membuat konten yang ini sedikit sharing juga ya, hindari buat teman-teman semua yang masih suka memberikan konten-konten sifatnya negatif gitu ya, entah itu hanya sebuah kalimat gitu ya, atau nanti konten berupa gambar atau berupa video gitu ya. Karena dari Facebooknya sendiri itu sebenarnya mereka itu tidak menghendaki adanya hate speech ya. Jadi kalau teman-teman yang masih misoh ya, bahasa kerennya misoh ya, bahasa Inggrisnya hate speech gitu ya, masih suka memberikan konten-konten kayak gitu, selain membuat auranya jadi negatif, dari pihak Facebooknya sendiri pun tidak menghendaki ya. Jadi kalau misalnya mau ditanya, jangankan ngomongin ke agama ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu ke agama, dari Facebooknya aja gitu ya, yang cuma sekedar platform aja, mereka tidak menyukai hal-hal yang sifatnya negatif. So buat teman-teman semua yang kemarin misalnya kelepasan, sempat misoh gitu ya, misalnya simpelnya, atau sempat berkata mungkin kurang bagus gitu ya, filternya kemarin agak copot boleh dihapus misalnya gitu ya, dirapiin lagi, lalu atau mungkin bisa di private aja kayak gitu ya. Jadi kurang-kurangin sesuatu yang vibrasinya bikin negatif gitu ya. Itu untuk bagaimana algoritma Facebook bekerja ya. Jadi buat post-post konten-konten yang bagus. Terus tadi satu achievement, terus yang kedua misalnya membuat afirmasi, terus membuat suggestion yang positif misalnya. Kalau di grup Depro itu kan berkala, nanti ada konten yang sifatnya afirmasi, doa dan segala macam itu. Nah itu kalau di post biasanya itu engagementnya tinggi. Engagement itu kayak jangkauan gitu ya. Nah sekali kita buat jangkauannya tinggi, itu nanti diputerkan oleh Facebook ke beberapa pertemanan kita. Jadi muter itu kayak gini ya teman-teman semua. Misal analoginya kayak gini, teman-teman punya konten itu kan harusnya disodorkan ke 5.000 pertemanan kita kan, mestinya begitu ya. Tapi kenapa kok pada akhirnya yang nge-like kita, yang nge-like konten kita kok cuma 10, 20 misalnya, atau 100 gitu ya, padahal kan dari 5.000 loh gitu. Oh, yang pertama ternyata
Karena dari Facebook sendiri itu ada apa namanya proporsi ya teman-teman semua. Jadi dari 5.000 itu nanti cuma sekitar 5% yang di push gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus faktor yang kedua, kalau mau tinggi gimana Bunda caranya? Yaitu tadi sering-sering nge-share sesuatu yang sifatnya positif, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, sesuatu nanti saya berikan contoh di belakang, atau sesuatu yang sifatnya achievement itu tadi. Kebalikannya ya berarti kita menghindari sesuatu yang sifatnya negatif, yang tidak bermanfaat buat orang, yang hanya nyampah ya di timeline kita sendiri gitu ya. Di timeline sendiri aja nyampah gitu, gimana di timeline orang kayak gitu ya. Nah kita kurangin yang sifatnya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham ini, benar-benar ini adalah dasar ya teman-teman semua. Pahami bahwa kita tuh nggak beli produk aja gitu loh. Bahkan ketika ada produk pun sebenarnya kita tuh nggak peduli ya itu produknya bahannya apa atau apa, yang penting value-nya apa sih ketika aku menikmati produk itu. Misalnya aku jadi apa loh kalau minum itu, misalnya aku jadi gimana gitu. Mau bahannya X, Y, Z itu nomor sekian. Nah, apalagi berkaitan dengan siapa yang menjual, itu yang lebih penting lagi. Produk bagus dijual oleh seller yang tidak memiliki kredibilitas yang cukup, itu juga nggak nyampe gitu ya. Sampai di sini jelas ya teman-teman? Kalau sudah, saya masuk ke sini ya. Oke. Gimana? Jelas nggak? Suaranya masih jelas? Halo Mbak Masito, halo Mbak Umi Nezumna, halo Mbak Ida Stokis, Mbak Feti. Ini kemarin dapat champion ya, alhamdulillah. Selamat. Ada Mbak Meliana, Mbak Linda, Mbak Jumiati, thank you ya. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang selanjutnya, terus gimana Bun? Aku sudah punya Facebook, sudah ngerti nih kalau kontak itu harus diklasifikasi tadi itu ya, udah jelas ya. Nah sekarang gimana caranya menaikkan database dengan membuat magnet lead. Nah sebelum kita ngomong yang bawah ini, magnet itu apa? Jadi magnet lead itu agak belibet. Lead itu adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang ingin kita berikan kepada orang lain yang sifatnya itu bisa gratis gitu ya. Pancingan, nah simbolnya gitu. Magnet lead magnet itu adalah pancingan, umpan yang ingin kita berikan supaya orang itu mau melirik kita gitu ya. Nah itu awalnya. Nah bentuknya itu apa nih ya, bentuk dari magnet lead ini boleh di screen ya teman-teman semua. Itu bisa bentuknya materi gratisan, misalnya kayak gini nih, ini kan PDF ya, PDF nanti bisa nih di share teman-teman. Aku punya ringkasan ya, teman-teman hari ini nyimak materi saya ya, diringkas. Nah teman-teman bisa nanti menyampaikan, teman-teman kemarin saya ikut live tentang bagaimana cara menaikkan database. Kalau aku buat ringkasan ada yang mau nggak ya? Itu adalah contoh. Contoh yang kedua, e-book gratis, bagi-bagi e-book gratis tuh misalnya kayak nanti yang bakalan saya berikan ke teman-teman semua supaya teman-teman nanti bisa menggunakan itu sebagai umpan ke kontak yang ada di Facebooknya kayak di mana terserah ya. Nanti saya berikan alurnya. Kemudian bisa juga dengan memberikan program belajar gratis. Misalnya apa? Teman-teman bikin Kulwanya nanti seperti apa saya jelaskan berikutnya. Kemudian ada ringkasan buku. Misalnya ini ya, teman-teman habis beli buku di Gramet atau apa gitu ya, ada buku bagus tentang, kalau sekarang kan lagi ngehits tentang teori Kenzen gitu ya. Nah, teman-teman di sini siapa yang sudah ngerti tentang teori Kenzen misalnya kayak gitu. Aku kemarin habis baca loh, ternyata bagus banget. Kalau aku bikin ringkasannya dia mau. Kan orang sekarang kan tipikalnya kayak rada-rada males baca gitu ya kalau full, tapi kalau diberikan ringkasan kan oh ya udah inti-intinya aja mau dah kayak gitu. Biasanya mereka mau gitu loh. Karena penasaran Kenzen tuh apa kayak gitu ya. Kayak semacam nge-review buku juga bisa gitu ya. Atau misalnya seputar manfaat dari produk apa ya. Mungkin produknya yang bukan sifatnya komersil biasanya mereka mau. Tapi kalau sesuatu yang, karena kita masih membriefing, ini kita gunakan untuk membriefing apa ya? Membriefing itu menggiring orang-orang yang ada di kolam dingin gitu loh, ya. Atau kumpulan tips. Atau misalnya memberikan materi yang bermanfaat. Nah, kumpulan tips itu misal teman-teman punya resep masak atau apa, resep DBM yang lagi kocak itu ya, itu juga bisa
kemudian ada event Zoom gratisan. Kalau ini mungkin rada-rada berat ya, ya mungkin sebagian teman-teman udah familiar, tapi saya nanti akan ajarkan yang mudah dan aplikatif ya, saya akan sampaikan. Nah ini kalau saya, nah ini kalau diringkas ya, contohnya yang biar gampang ya, biar gampang dipahami. Ini contoh menebar magnet ya, menebar magnet ke orang-orang supaya mereka mau melirik kita nanti ya, kita arahkan. Contohnya ini bisa berbagi e-book ya. Nanti teman-teman yang ikut live ini saya bagikan ya, nanti pakai kode akses. Nah e-book ini kan sebenarnya ya di Google kan banyak ya, dunia sekarang kan apa-apa serba ada sih, nggak ada yang nggak bisa kita dapatkan sebenarnya. Mau di YouTube, di TikTok, bahkan yang sesimpel itu videonya aja ada gitu ya, apalagi googling di Google gitu ya. Tapi permasalahannya nggak banyak loh orang-orang yang tahu bagaimana cara mengunduh, sekedar mengunduh atau mencari materi yang bagus. Nah kita itu nawarin teman-teman, buat contoh ya, hari ini kan nanti saya mau bagikan teman-teman, ada nggak di sini yang merasa kesulitan bikin iklan? Kalau aku bagiin tips cara membuat iklan yang nggak pakai pusing-pusingan, mau nggak? Yang mudah pokoknya gitu loh. Nah mereka biasanya nanti mau gitu. Atau misalnya bagi resep masakan, ini ya resep masakan. Misalnya teman-teman di sini ada yang suka masak, misalnya yang punya keahlian memasak dan kok enak gitu ya. Nah bagi aja teman-teman, nulis tuh di postingan Facebook. Kemarin aku nyoba-nyoba resep jengkol, masak jengkol yang biar nggak berasa kayak toilet aromanya kan biasanya gitu ya, sorry bercanda. Oke, biar aromanya itu tetap wangi, enak, itu aku ada loh caranya. Misalnya dikasih beras, dikasih salep atau apa gitu ya, yang aku sih nggak begitu menguasai ya yang masak-masak. Nah teman-teman di sini yang punya keahlian itu, yang unik, nah itu bisa teman-teman. Aku punya resep masak kayak gini, kalau aku bagi ada yang mau, ada yang nggak yang mau ikut di grupku misalnya, diarahkan ke grup. Atau nih quick tips itu ya, berarti tips-tips sederhana. Misalnya di sini ada bunda-bunda yang bagus parentingnya ya, cara bagaimana menenangkan anak tanpa membuat mereka trauma, misalnya tanpa bentak. Nah itu kan tips ya, yang banyak emak-emak di sini yang butuh gitu, yang mungkin relate gitu ya. Jadi kita membuat tema-tema yang itu relate, yang berhubungan dengan mereka gitu, yang nyambung, kalau dipraktekin tuh nyambung banget gitu loh sama kehidupan mereka, yang makanya yang berkaitan dengan daily, yang sehari-hari gitu ya. Clear sampai di sini teman-teman? Mau di screen dulu? Silahkan di screen dulu. Oke. Selanjutnya ini teman-teman yang mitranya belum bergabung di tag ya, biar bisa mengakses apa itu namanya tadi, PDF-nya ya, umpan yang teman-teman nanti nggak usah repot-repot nyari di Google, yang nanti saya bagikan gratis. Nah dari awal tadi ya, kalau mau disimpulkan ini jadi teman-teman semua, ini stepnya ya. Jadi gimana sih bunda, simpelnya membuat step supaya orang-orang yang ada di Facebook itu bisa aku arahin sampai akhirnya mereka masuk ke WA aku, sampai akhirnya aku mudah nih kalau mau menawarkan produk gitu loh ya. Jadi bukan orang-orang di Facebook yang kita tawarkan gitu loh, karena selain nanti itu juga performanya nggak bagus gitu ya terhadap selling kita gitu ya, sales kita juga tetap nggak bagus-bagus juga gitu loh, karena mereka bukan target market yang hot, yang warm lah ya. Kalau hot itu kan tadi udah jelas. Kalau hot itu teman-teman di sini sudah punya mitra gitu ya, sudah punya mitra, masuk ke grup gitu ya, masuk ke grup terus setiap hari teman-teman nge-share katalog, itu nggak masalah. Kalau itu kan sudah hot ya, mereka nggak ini kok nyepam, mereka tidak akan berpikir bahwa itu spam gitu loh, karena memang mereka butuh gitu loh. Nah yang perlu butuh teknik itu adalah menggiring orang-orang yang dari dingin ke hangat. Nah dari hangat itu triknya itu bagaimana, nanti saya sharekan ya. Jadi ini stepnya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mengenali dulu kira-kira kalau aku jualan produk A, maka target marketnya itu apa ya. Karena dari sini kita bermula. Jangan sampai gini ya teman-teman semua, buat contoh aja. Ini contoh aja ya teman-teman, di sini jualannya produknya kosmetik misal ya. Oh enggak bun, aku semua kok. Ya nggak apa-apa. Ini buat contoh aja.
Contoh aja teman-teman jualan produk kosmetik mau fokus nih di Moreskin-nya aja gitu ya, misal. Maka target market yang teman-teman bidik adalah orang-orang yang bakalan butuh Moreskin gitu satu saat gitu. Karena teman-teman kan pengen jualan kosmetik gitu. Jadi target marketnya misalnya tentukan orang-orang yang dia ciwi-ciwi gitu ya, umur mulai berapa tuh, umur 18 gitu ya, 16 18 tuh belum punya duit, ya udah 20. Sorry bercanda ya. Misalnya aku mau menentukan target marketku tuh orang-orang yang berumur 20 sampai umur 50 misalnya ya, perempuan, kemudian domisili terserah kalau domisili. Nah, maka sudah ketemu nih. Karena kan nggak lucu kalau kita pengen jualan kosmetik tapi target market kita banyak bapak-bapak pemain sepak bola gitu ya, atau misalnya kaum rebahan yang kita bidik ternyata banyak remaja itu yang di list kita, kan nggak nyambung nanti ya, nggak ketemu. Nah, maka tentukan dulu. Jadi make sure pertemanan kita itu adalah orang-orang yang sesuai dengan niche kita gitu, yang sesuai dengan produk yang bakalan kita expose gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang bakalan diomongin hari ini ya, bagaimana hal yang perlu kita lakukan untuk menebar umpan. Jadi menebar umpan, memberikan leads ya, memberikan magnet buat mereka supaya mereka tuh mau melirik kita. Kalau enggak gitu kan mereka, ya siapa sih kamu kok tiba-tiba jualan, ngapain aku harus beli ke kamu kan gitu ya. Tapi kalau mereka sudah pernah mendapatkan manfaat dari kita nge-share sesuatu yang sifatnya manfaat ya, ini tebar umpan itu supaya mereka mau masuk ke apa yang namanya grup yang kita buat gitu ya, simpelnya. Kalau grup yang kita buat kan kita punya kewenangan ya, kita punya hak prerogatif untuk mengatur grup itu gitu loh. Kita punya wewenang lebih lah dibandingkan dengan yang kita sekedar jadi member yang cuman gabung-gabung aja, karena kita punya kendali lah intinya gitu. Nah, kita menebar umpan. Nah, umpannya apa? Nanti akan saya contohkan ya, langsung kita praktek setelah ini. Lalu yang ketiga adalah membangun lead magnet. Nah, lead magnet ini setelah kita menebar umpan, misalnya buat contoh kita habis nge-share di Facebook nih, sesuatu yang sifatnya manfaat buat mereka, kita tebar tuh, siapa yang mau? Ternyata mereka bilang mau. Lalu yang mau kita arahkan nih ke WA kita. Kenapa WA? Karena nggak usah dibahas lagi, kemarin udah dibahas. Karena WA adalah tempat room chat yang paling potensial untuk closing. Betul? Ya pasti jawabannya betul ya. Karena kemarin udah dijawab sih bocorannya gitu. Ya. Nah, bangun lead magnet. Jadi kita bikin grup dulu misalnya. Kalau mau model grup bisa ya. Kita bikin grup, misalnya grup resep-resep masak, atau grup tentang tumbuh kembang anak, atau grup bisnis. Nanti saya tunjukin contohnya. Atau grup apa di situ yang kita bukan sehari-hari ya, kita akan rutin memberikan edukasi ke mereka. Boleh gantian, boleh kita sendiri sebagai pengendali, sebagai adminnya ya, kita jadi mimin di situ. Lalu yang keempat, kita melakukan apa yang disebut dengan PDKT. Nanti apa sih PDKT itu nanti habis nih ya. Lalu yang kelima adalah follow up. Nah, nih step 1 menentukan target market tadi sudah dibahas ya, bahwa perlunya kita mengenali siapa calon konsumen kita nantinya gitu ya. Maka itu harus sejalan dengan orang-orang yang ada di circle kita gitu ya. Pastikan itu nyambung, relate gitu ya. Jangan sampai nanti nggak match. Kalau nggak match nanti ya sama aja gitu loh. Terus yang kedua, itu tadi sudah ya. Step 2-nya adalah dengan cara menebar umpan ya. Ini buat contoh, kemarin saya buat ini karena ini kemarin saya nyontohin ada grup kemarin ya, grup yang lagi KDI gitu ya. Saya bikin contoh, malah ternyata orang-orang dari luar pada ikut komen ya, tapi karena di situ ada WA saya tuh nggak mau expose WA saya ya, kecuali memang saya kenal gitu loh. Kalau saya punya prinsip begitu, makanya setiap habis tak share, kalau udah rame, udah selesai, saya close gitu ya, saya private lagi gitu. Nah, ini step keduanya menebar umpan. Ini contoh skrip ya, teman-teman bisa membuat seperti ini. Mau di screen boleh, atau nanti ngintip Facebook saya juga boleh. Teman-teman, saya ada ebook cara nulis iklan tanpa pusing nih.
kalau saya bagi gratis, ada yang mau nggak ya gitu. Jadi kita kayak seolah-olah yo kamu kalau butuh ya kamu ke aku dong gitu ya. Itu caranya teman-teman semua. Kenapa begitu? Nah, nanti kan seperti ini ya, misalnya skripnya. Nanti kan mereka pada komen nih, mau gitu loh. Terus kita ngasih WA, baru kita ngasih WA ya, nomor WA kita. Nah, cara ngasih nomor WA-nya juga sebenarnya kalau teman-teman kan setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang nyaman nomor WA-nya di-expose, ada yang enggak. Kalau saya termasuk yang tidak begitu nyaman nomor WA di-expose. Kecuali orang-orang yang saya memang udah kenal ya. Tapi kalau beberapa teman saya perhatikan memang ada loh yang teman-teman, ayo tukaran nomor WA. Nah, sorry tuh saya aku ngomong aja apa adanya. Teman-teman kalau sering ngasih nomor WA yang model begitu, sebenarnya aku mau tanya, kira-kira efektif nggak? Berapa banyak mereka mau nge-save? Sih nggak banyak kan? Satu, potensinya kecil. Terus yang kedua, itu juga cara-cara yang kurang greget kalau menurut saya. Nah, cara yang greget itu ya kayak gini, kita nebar lead ya, kita nebar umpan supaya mereka nanti pada akhirnya kalau ini tadi misalnya ya mereka pada mau terus kita nge-share nomor WA. Oke, nanti aku share chat aku ya misalnya gitu di WA. Ini kita sudah ngasih nomor WA. Nah, cara ngasih nomor WA-nya juga jangan pakai link ya, teman-teman. Kalau nomornya dibuat link yang WA plus HTTP itu yang garis miring itu WA-me itu loh. Kalau kayak gitu kemungkinan mereka tidak nge-save kita gitu, kecuali kita mengingatkan mereka, kita saling save ya kalau sudah di room chatnya ya. Jadi caranya itu ditulis aja pakai spasi-spasi yang tanpa link. Jadi kalau mereka tidak pakai link kan mereka otomatis akan ngetik dulu, kemudian save manual dulu gitu. Kalau seperti itu kan berarti itu sudah bisa dipastikan mereka nge-save nomor kita ya. Mereka nge-save nomor kita, tinggal kita yang nge-save nomor dia gitu. Kenapa harus saling nge-save? Teman-teman udah ada teman-teman udah ada yang tahu ya. Karena kalau kita mau bikin story, mau story jualan, mau soft sell, mau hard sell, itu baru akan kelihatan kalau kita sama-sama nge-save nomor ya. Jadi misalnya saya bikin story tapi nggak nge-save nomornya, kita bikin story tapi dia nggak nge-save nomor kita, kan nggak bakalan kelihatan ya WA-nya gitu loh, story WA-nya. Maka di sini pentingnya membuat orang lain banyak-banyakan nge-save nomor kita dengan cara yaitu tadi elegan, nggak sekedar ayo kita saling save-savean nomor, itu nggak banyak kalau kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kemungkinannya bakalan banyak ya. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya, step 2 ya. Nanti di sini saya akan share e-booknya, bukan e-book yang ini ya, e-book yang baru lagi. E-book yang berbeda. Nah, kalau bagi e-book ini sebenarnya itu tuh manfaatnya itu ada 2. Yang pertama jadi ilmu buat kita sendiri. Terus yang kedua, misalnya kita tebar untuk orang lain, bisa jadi kita berbagi ilmu untuk mereka, itu mudah-mudahan jadi berkah sendiri buat kita. Terus yang kedua, kalau mereka dari sisi mereka ya, mereka mau nge-save itu, yang bilang mau itu satu, tujuan mereka ya mereka pengen dapat e-booknya itu tadi, ilmu gratis. Terus yang kedua ya nambah temen lah, itu tadi sih. Nah, yang ketiga, step 3 ini yang di sini tadi ya teman-teman semua, membangun lead magnet itu seperti ini ya. Ini contoh, membuat grup bisa atau personal juga bisa, sesuatu yang bersifat manfaat gitu ya, yang memberikan value buat mereka ya. Jadi misalnya ini alurnya ya, kan kita sudah bikin konten ini, siapa yang mau, lalu dia ngechat kita di room chat. Setelah di room chat nanti kita arahkan mereka supaya kalau sifatnya grup, kita punya grup ya yang akan kita kendalikan, kita bisa membuat grup seperti ini. Ini misal ya teman-teman, ini contoh aja, grup belajar bisnis. Nanti di sana teman-teman yang gabung itu tadi boleh dimasukkan ke situ, dan kita akan rutin nge-share tentang materi bisnis, teknik apalah terserah, teknik closing, bagaimana cara psikologi konsumen part 1, yang singkat-singkat aja gitu. Setiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, terserah suka-suka teman-teman gitu ya. Yang penting mereka rutin mendapatkan itu. Nah, nanti monggo teman-teman bisa diobrolin. Nah, nanti kan di situ udah obrolan santai, yang santai aja. Nah, setelah itu kan nanti barulah teman-teman sudah saling kenal, sudah saling nge-save.
Kalau udah begitu, kira-kira potensi closing kalau teman-teman jualan lebih tinggi nggak? Pastinya dong ya, lebih tinggi karena satu, dia sudah nge-save nomor kita, intinya sudah saling save kontak. Itu berarti artinya sudah saling kenal. Terus yang kedua, sudah ngobrol-ngobrol di grup, sudah makin deket. Nah, ini lagi kembali ke prinsip bahwa orang membeli itu karena kita, bukan karena produk yang kita jual gitu ya. Itu prinsip yang kita harus pahami. Jadi perlunya membangun ya kredibilitas termasuk di sana. Terus selanjutnya ini ada step keempatnya. Ya, nanti step yang keempat adalah, ini aku agak cepet-cepet ya karena takut nabrak Jumatan. Yang keempat ini PDKT ya teman-teman semua. Mana tadi PDKT? Ini udah mau habis sih. Tinggal berapa slide lagi. Nah, step yang keempat itu membuat PDKT. PDKT itu kenapa sih harus PDKT? Ya karena ya closing akan semakin besar karena faktor trust dan kedekatan itu tadi gitu ya. Sama-sama jualan Depro, tapi yang satu nggak kenal, yang satu kenal, ya pasti kita akan milih yang kenal dong. Ya kan? Ya nggak sih? Iya deh, iya aja. Iya kan ya teman-teman? Iya dong. Itu ya. Lalu, nah yang nggak kalah penting, ini terus gimana Bunda setelah aku ngasih target market, sudah aku tentuin, sudah nebar umpan, sudah bikin grup, ada yang nggak bikin ya nggak apa-apa. Yang penting, yang nggak kalah penting itu PDKT. Nah setelah PDKT udah kenal nih, aku udah kenal Bun, aku udah punya, bulan ini aku punya target 5 orang baru. Oh kok 5 sih kedikitan, ya udah 10. Kita bicaranya nggak usah muluk-muluk harus dapat sekaligus 50 ya teman-teman dalam 1 bulan. Buat konsistensi, paling nggak sebulan dapat 10 orang baru, daftar nama baru di WA kita misalnya. Nah ini setelah PDKT, aduh udah PDKT nih Bun, what next? Selanjutnya mesti ngapain ini? Mau dibiarin? Ayo udah thank you ya Mbak. Misalnya udah ngasih kontak, terus dia udah ngechat, Bunda mau e-book, oh iya dengan siapa ini, dengan Santi Bunda Ponorogo, oh iya oke. Ini Mbak Santi, terima kasih Bunda, sama-sama. Masa mau gitu doang, ya kan? Tapi kalau kemarin Bunda Usman memang begitu, karena Bunda belum ada program apa-apa gitu ya. Bunda cuma pengen ngasih alurnya aja supaya teman-teman tahu. Jadi udah nge-save ya udah, belum ada follow apa-apa dan belum tahu mau nge-follow apa-apa. Nih, nah sekarang kalau sudah PDKT, nah sekarang step yang terakhir adalah nge-follow up. Nah cara nge-follow up di WA itu gimana Bun? Ini aku udah punya 10 nih target market baru, aku apain ya kira-kira? Nah caranya gini sayang, buat WA marketing dengan script copywriting. Nah copywritingnya nanti bisa teman-teman baca dari ebook yang bakalan nanti aku bagiin ya. Nah untuk jalur pendekatan prospek ya, nah kita harus melakukan yang namanya blusuan. Jadi blusuan itu nggak sekedar dilakukan oleh Pak Presiden ya, kita juga perlu melakukan blusuan. Nah blusuan di sini ada 2 yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama blusuan di grup atau blusuan ke personal. Jadi buat teman-teman semua, kalau di WA itu kan biasanya suka banyak grup ya. Kalau teman-teman belum tahu tekniknya, mungkin bakalan ngelakuin iklan jualan di grup yang kita tuh nggak menguasai di situ, yang bukan kita adminnya, grup apa segala macam, tahu-tahu kita nyepam jualan. Nah kira-kira kalau kayak gitu potensi terjadi penjualannya tinggi nggak? Bukan tinggi lagi ya, malah nggak ada. Mungkin lama-lama orang juga jengah ya kalau kita suka nyepam yang begitu. Nah caranya supaya kita elegan, ini ada aku spill ya caranya ya teman-teman, termasuk nanti skripnya boleh di kopas ya. Ini blusuan kalau di grup WA ya. Jadi ini misal kenalan dengan member grup WA, kita kenalan dulu. Kita punya grup 5 nih misalnya, atau 10, banyak kan biasanya kalau grup ya. Grup wali sekolah, grup arisan, grup PKK. Pokoknya banyak deh grup, apalagi grup penyuka warna ungu. Hanya macam-macam lah ya. Nah caranya gini ya, kita ngechat dia, pilih dulu nih hari ini aku mau ngechat 5 orang baru misalnya. Ya udah kita chat si A, si B, si C, kita belum kenal nih, belum kenal banget, kita baru chat aja misalnya, halo salam kenal ya Mas, Mbak atau siapa, saya Hermas Uswa atau siapa gitu ya. Ini perlunya ya,
teman-teman harus paham, bukan harus paham ya, minimal ngerti lah caranya kula nuwun ya buat orang baru gitu ya. Jadi jangan langsung, Mas kita saling save nomor yuk. Kalau kayak gitu kan nanti bisa aja buat orang-orang sebagian kan, ih siapa lu kan gitu ya. Jadi kita memang kula nuwun dulu, ini perlu ya buat teman-teman semua. Jadi kalau yang sudah biasa menerapkan atau ngerti ilmu apa komunikasi mungkin ya udah paham ya, tapi buat teman-teman yang mungkin belum ngerti, ini aku detailin ya caranya sampai skripnya. Ini boleh seperti ini kurang lebih. Halo, salam kenal Mbak Mas, perkenalkan saya bla bla bla. BTW kebetulan kita satu grup ya, izin menyapa misalnya gitu. Kenalin dulu pertama, terus jangan lupa pakai izin ya teman-teman, harus menggunakan izin menyapa, izin nge-share, izin atau apapun ya. Itu sederhana tetapi itu ngaruh banget gitu ya ke psikologi seseorang kalau kita mainnya das gitu. Lalu, oh ya Mas, kebetulan saya ini contoh aja dapat tugas dari mentor untuk berbagi file gratis tentang WA marketing atau tentang apa. Mau Mas atau mau Mbak, mau nggak Bun? Semoga bermanfaat. Save nomor saya ya Mas, nanti saya share. Ini teman-teman silakan screen. Sudah? Ini digunakan kalau kita mau nge-brief teman-teman yang ada di grup ya. Jadi jangan ngechat kayak gini di grupnya, tapi ngechatin orang-orang yang ada di grup. Misalnya di grup ada 30 orang, kita ngambil 5 orang dulu. Bapak A, kita chat pribadi ya, yang sama-sama satu grup kita chat dengan cara seperti ini. Nah ini kalau orang-orang yang ada di grup. Lalu kalau orang-orang yang kayak tadi yang sudah kita share ebook, nah kita seperti ini. Ini adalah contoh skrip copywriting yang personal. Jadi misalnya gini, halo Mbak, apa kabar? Kan tadi sudah, anggap aja ya kita sudah nge-share ebook, sudah kenalan. Oh iya dengan Mbak Santi dari Magelang misalnya. Oh ya terima kasih ya Mbak sudah ini ngobrol gitu. Semoga selalu dalam kebaikan bla bla bla. Kan udah tuh ya ngobrolnya udah dulu, nggak usah keburu nafsu. Beberapa teman-teman tuh keburu nafsu, habis itu langsung Mbak aku punya produk ini namanya Depro bagus banget loh. Walaupun itu bagus, sorry to say ya teman-teman semua, aku sih nggak bakalan beli kalau penjualnya keburu nafsu. Jadi pembeli yang sebenarnya kita butuh tapi ya kita santai aja gitu loh teman-teman. Tahan emosi. Ya jadi kayak gitu. Ini halo Mbak apa kabar, setelah diredamkan seminggu misalnya atau apa, kita ngechat ulang atau dia bikin story deh, kita chat kayak gini, boleh ya, boleh banget. Jadi halo Mbak, halo Bunda, apa kabar? Baik, nanti kan Sana kan bakalan ngejawab ya, Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah baik, terus bla bla bla. Nah nanti baru Mbak, aku punya grup misalnya tentang membahas tentang tumbuh kembang anak loh, kalau mau boleh nih, kalau mau gabung atau apapun terserah. Ini juga contoh lain. Ini tentang peluang bisnis. Kalau ini ya ini nanti ngajarin apa misalnya kalau mau gabung di NASA. Tapi yang penting kita tuh terlihat santai aja ya teman-teman. Jangan nafsu. Gitu ya. Sampai di sini apakah ini cukup jelas? Sebelum kita praktek, habis ini kita praktek ya. Ini sekarang tinggal slide praktek. Nanti langsung share-share teman-teman. Nanti bakalan aku kasih kode akses ya. Nah untuk praktek ini kan teman-teman teman-teman itu apa ya, oh ya teman-teman semuanya nanti standby di mana, di Facebook ya teman-teman. Boleh nanti lihat di sini. Ini sebenarnya kalau sementara ya, sorry ya, aku nggak ada tujuan untuk nge-save nomor ya, karena sebenarnya nomornya nggak pada aku save-in sih. Nggak tahu, belum mengelola dengan baik. Teman-teman ini aku mau tunjukin alurnya ya, alur yang di sini tadi supaya teman-teman tahu. Ini kalau kemarin yang teman-teman di KDI di sebelah itu aku ajarin gitu loh, biar mereka ngerti bagaimana aku nge-replay, bagaimana aku melakukan itu ya. Teman-teman boleh ke sini. Ini aku belum nge-share ya, aku mau nge-share satu konten. Teman-teman nanti bisa langsung pantau. Kalau sudah muncul di wall saya, teman-teman nanti bilang mau. Nanti aku akan tunjukin gimana cara ngeresponnya. Nanti bilang mau, terus aku kasih nomor WA. Ya, ikutin alur. Jadi gini teman-teman semua, aku mau nunjukin alurnya supaya teman-teman nanti tahu dan teman-teman bisa lakukan hal yang sama atau boleh dimodifikasi caranya gitu ya. Mau?
Mau nggak? Capek belum? Ini dikit lagi tinggal praktek ya. Setelah ini nanti aku share. Jadi teman-teman nanti masuk ke sini. Aku ke share dulu ya. Aku keluar bentar ya. Aku nge-share ya. Nggak bisa keluar ya teman-teman. Mau? Aku mau nge-post ini gimana caranya? HP-nya masih untuk nge-live. Aku kelupaan, harusnya tadi aku nge-post duluan ya. Ya ini pengalamannya. Aku pikir aku bisa sambil nge-post sambil nge-live loh. Ternyata nggak bisa. Gini aja teman-teman, aku tunjukin alurnya aja ya. Jadi nanti setelah ini ya, live-nya kan selesai ya, live-nya selesai, langsung aku post konten ya, konten yang kayak gini ya. Teman-teman nanti boleh diperhatikan kata-katanya, nanti boleh di plek-jiplek juga boleh ya. Pokoknya di copy paste konten apa postingan saya, cara menulisnya supaya mereka nanti apa tertarik gitu ya. Ya, jadi nanti setelah ini, setelah kita selesai live ya, nanti langsung tak share contohnya, contoh apa skripnya. Terus setelah itu nanti teman-teman silahkan mau bunda gitu ya, mau bun atau apalah terserah, yang penting mau. Nanti aku tunjukin bagaimana cara nge-reply, mulai dari nge-reply-nya, terus nanti kan teman-teman bakal masuk ke WA tuh, masuk ke WA, mau WA saya mau WA Depro terserah ya nanti. Mana aja. Nanti setelah masuk ke WA, kan nanti di situ aku share tuh e-booknya ya, e-booknya aku share. Lalu setelah e-booknya aku share, terus aku nanti bakal ngomong apa. Nah teman-teman nanti perhatikan alurnya. Aku sebenarnya cuma pengen teman-teman tahu alurnya aja. Gimana ya caranya ya? Aku nggak bisa ngepost ini teman-teman. Kalau aku matiin, live-nya berhenti. Aku lupa belum di-post. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting itu dulu. Nanti setelah ini, teman-teman nanti bisa masuk ke laman timeline saya. Nanti komen ya setelah saya post. Tapi ini belum di-post. Nah, kode aksesnya nanti teman-teman untuk yang live ini boleh ditulis kode aksesnya. Jadi teman-teman yang pakai kode itu yang nanti aku berikan e-booknya ya. Kode aksesnya live _WCP 9. Live _WCP titik 9 _nama. Dah itu aja. Mau diulang? Live, terserah mau gede kecil nggak apa-apa, nggak masalah ya. Live, aku tulis ya. Ya, kode aksesnya nanti teman-teman ngechat ke nomor dengan kode akses ini ya. Live WCP .9 _nama teman-teman masing-masing. Nah, jadi nanti teman-teman semua setelah live ini selesai, nanti silakan pokoknya plek-ciplek aja dulu buat latihan, plek-ciplek dulu dengan apa yang udah aku lakuin gitu ya. Kemarin aku udah buatin contoh tapi tak hapus, bukan tak hapus sih, tak private. Ini nanti aku mau coba buatin lagi baru. Nanti teman-teman boleh kopas seperti itu. Nanti kan teman-teman nanti ngepost tuh di timeline masing-masing. Nanti begitu ada yang mau gitu ya, nanti langsung di replay. Kalau capek nulis terus boleh copy paste sebenarnya ya. Nah itu adalah teknik aja sih sebenarnya. Nanti semua yang mau itu diberikan kode akses. Nanti teman-teman bikin kode akses. Kode akses itu sebenarnya bebas ya, tapi kode akses itu adalah kalau hari ini kenapa dikasih kode akses, karena aku cuma mau ngebagi buat teman-teman yang nge-live aja. Yang nggak nge-live nggak dibagi. Teman-teman yang belum ikut live hari ini gimana pun ya, suruh nonton dulu biar tahu ilmunya aja sih sebenarnya. Karena kalau cuman dapat e-book doang tapi nggak tahu stepnya juga sama aja gitu loh kan. Kalau cuman mau dapetin e-book, kita bisa kok nyari di Google gitu ya, banyak banget.
video tentang resep-resep itu juga banyak, tapi kan yang kita butuhkan tuh yang sebagian besar kita itu yang belum ngerti tuh stepnya gitu loh. Bahkan kayak gini aja saya kemarin belajar dari teman gitu loh, yang dia memang juga mentor gitu sih ya. Jadi gimana sih caranya Mas supaya alurnya itu semut halus gitu ya teman-teman, jadi nggak kelihatan banget kalau kita itu nepsong nggak nafsu gitu loh ya, nggak kelihatan kayak nafsu banget gitu ya. Gimana? Oke, itu udah ada yang nulis ya. Bukan ditulis di sini ya sayang. Jadi nanti setelah live-nya ini berakhir, aku ngepost di Usaha Muazara itu di akun pribadi. Aku ngepost buat contoh. Ya, buat contoh. Nanti teman-teman komen di situ. Nah, nanti setelah itu diikutin aja alurnya. Setelah ngerti alurnya, teman-teman praktekin ya, teman-teman praktekin. Dan sebenarnya aku nggak sabar sih, aku penasaran gimana hasilnya teman-teman nanti gitu ya. Kalau nanti worth it gitu ya, mungkin bolehlah ini di apa ya, ditambah terus materi-materi kayak gini, karena aku seneng sih ya kalau ngomongin tentang teknik-teknik kayak gini tuh, teknik marketing gitu ya, karena asik sebenarnya. Karena beberapa kita itu bukan nggak bisa jualan ternyata gitu ya, sebenarnya semua orang tuh bisa gitu, bahkan apalagi pas tanggal tua itu bisa banget jualan. nggak bercanda ya, karena sebenarnya kita itu semuanya bisa jualan gitu loh, cuman yang jadi masalah kita jualannya itu bisa apa ya, dengan cara yang elegan apa enggak gitu loh. Kalau cuman mau main dash juga, kita jualan hard sell aja gitu loh, hard sell aja. Cuman kan kita sekarang ngejarnya satu konversi, terus yang kedua gimana kalau jualan kita itu produknya multi produk gitu kan, itu kan butuh sesuatu yang butuh ilmunya lah intinya gitu ya. Nah, gimana hari ini, bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat boleh dong bilang alhamdulillah bermanfaat bunda, atau keren ya, insyaallah, biar aku juga semangat. Ini jadi nanti setelah ini baru kita prakteknya, tapi nanti lepas ya, tidak di live gitu ya. Ini lipstiknya efeknya kelihatan. Terus boleh teman-teman juga boleh di sini. Iya, tanggal tua. Iya, kalau tanggal tua mah gampang ya jualan emas, jualan kalung, jualan cincin. Gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan ilmu siang ini bermanfaat ya. Kita belajar bareng gitu, karena aku juga sebenarnya baru belajar juga sih gitu, banyak ilmu yang aku juga udah lupa gitu, tapi dengan aku sharing kayak gini aku jadi belajar lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti buat saya pribadi, jadi keberkahan gitu buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti ngebantu teman-teman bisa lebih banyak lagi apa konversinya lebih tinggi, jualannya yang kemarin bisa Bun, kemarin tanpa teknik-teknik kontakku udah ada 100 gitu ya. Nah, mulai sekarang ditarget ya teman-teman semua, kontaknya tuh jangan cuma 100. Aku bilang jangan loh ya, memang jangan gitu. Kalau mau jualan 100 berbanding apa? Kan kita pakai apa namanya? Prinsip persentase ya. 20% dari yang kita tebar tuh dari kontak yang kita tebar tuh potensinya cuma 10 sampai 20. Nah, kalau cuma 100 berarti kan cuma 10 orang itu yang nanya 2, yang closing 1, itu udah bagus sih. Tapi kalau misalnya kontak kita tuh banyak gitu ya, pasti beda dong. Orang-orang yang di WA kontaknya cuma ada 100 atau 200 dengan yang ada 4.000, 5.000 gitu ya. Kalau saya itu udah banyak, alhamdulillah udah banyak ya. Jadi kalau sekali ngepost itu banyak yang komen gitu. Kadang-kadang makanya pada tenggelam itu. Sorry ya teman-teman semua, kadang nggak ke-scroll gitu loh, ternyata ya itu sih. Jadi enaknya kalau kontaknya banyak tuh gitu ya. Nah, jadi hari ini yang kita pelajari bersama adalah bagaimana menggedein database yang ada di kontak WA. Kalau di Facebook mah random aja, kita saling nge-add aja udah banyak gitu ya pertemanannya. Tapi kalau membuat mereka lari ke WA kita supaya kita lebih kenal mereka itu kan agak susah ya, bukan agak sih, susah memang gitu loh. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah caranya gitu loh, caranya biar mereka mau gitu loh. Kita beri dulu kita kasih sesuatu yang gratis dulu, yang mereka itu mendapatkan manfaatnya gitu loh. Jadi
mulai sekarang prinsipnya gimana caranya kita banyak men-share sesuatu ke orang lain. Jadi aku mau kasih moto ya buat teman-teman, buat kita semua gitu ya. Sharing dahulu, closing kemudian. Jadi teman-teman please, kalau bisa jangan keburu nafsu kalau kita punya teman baru. Jadi sering dikasih sharing dulu. Jadi kan kalau misalnya kita punya, anggap aja kita di Facebook ya, kalau terserah mau di Facebook mau di TikTok gitu ya, mana aja sama prinsipnya. Makin banyak kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, itu mengundang mereka untuk datang ke kita ya. Aku mainan di Facebook udah lama, di Instagram udah lama, followernya udah banyak, cuman sekarang lagi berhenti tak follow. Lagi bingung mau mikir apa ini yang sekarang sedang relate. Cuman sekarang lagi fokus di TikTok gitu ya. TikTok itu nanti buat teman-teman khususnya di pro gitu ya. Kemarin mikir akhirnya bikin TikTok baru, karena sebelumnya ini cerita aja ya teman-teman. Mau TikTok mau Facebook prinsipnya sama. Jadikan laman kita itu kayak majalah, tapi yang memberikan manfaat gitu ya. Majalah itu berarti kan asik tuh, nggak monoton gitu, tetapi enak kalau diikutin. Kalau aku baca majalah ini ada manfaatnya nggak ya, misalnya kayak gitu. Jadi kenapa aku harus ngikutin Pak Ali misalnya? Oh, kalau aku ikut Pak Ali aku akan dapat tentang motivasi yang luar biasa misalnya. Kalau aku ngikutin grup Depro, oh aku akan dapat pengetahuan tentang produk. Kalau ikut Buswah, ikut ngemil, ikut ngopinya. Kalau besar mungkin akan banyak sharing mengenai bagaimana kayak gini ya, kayak hari ini kita sharing tentang teknik-teknik aja, teknik seputar marketing gitu ya. Kita belajar bareng lah intinya. Aku bukan expert ya teman-teman semua, aku juga baru belajar. Sebelum ngajar aku belajar dulu gitu ya, karena memang benar-benar baru belajar juga. Nah nanti teman-teman itu ya prinsipnya. Jadi gimana membuat orang itu nyaman dulu dengan kita, terus mendapatkan manfaat dengan kita, baru kalau udah kenal, mereka udah asik, nyaman dengan kita, enjoy, baru kita berikan tuh yang mau dijual gitu ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya thanks to Allah ya, terima kasih buat teman-teman semua yang masih standby ya, banyak yang standby hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Boleh kita menyampaikan terima kasih untuk diri sendiri, dan boleh bilang keren materinya kalau memang teman-teman ngerasa hari ini keren, dan boleh bilang bermanfaat kalau memang hari ini bermanfaat gitu ya teman-teman semua. Habis ini nanti kita langsung masuk ke Facebook untuk praktek masing-masing. Terus oh iya, satu lagi teman-teman semua, insya Allah nanti minggu depan kan kita nge-live lagi ya. Aku mau sharing lagi gitu ya, nggak tahu nanti mungkin strategi membangun TikTok. Aku lagi ngebangun TikTok nanti teman-teman, aku pengen ajarkan. Aku baru buka TikTok itu seminggu yang lalu gitu ya. Views-nya udah bagus sih ya, maksudnya udah lumayan untuk ukuran seminggu. Nanti aku kemarin baru ketemu sih ceritanya sama teman gitu ya. Dia itu seorang ya memang tiktoker, tapi bukan yang tiktok dari joget gitu. Dia bagus sharing gitu ya, gimana caranya ngebangun TikTok. Mau nggak aku sharingin? Atau teman-teman di sini boleh dong komen, Bunda usul dong pengen materi apa minggu depan. Nanti yang paling banyak membahas itu mungkin itu yang kita angkat. 1 tentang copywriting, 2 tentang TikTok, 3 tentang optional. Teman-teman boleh ngasih usul ya. A, copywriting. B, A itu tentang skill copywriting ya. Nanti aku bahas tentang copywriting itu apa. Terus yang kedua, ini pilihan, jangan semua minggu depan tentang TikTok. Yang ketiga, C-nya teman-teman boleh nambahin mau materi apa, bebas ya. Ditulis di kolom komentar. Nanti kalau memang materinya aku bisa, insya Allah aku sharing ya. Gitu ya teman-teman semua. Ini udah mau Jumatan, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak yang setia menemani saya hari ini. Ini pas ya buat yang akang-akang ganteng, bapak-bapak yang mau Jumatan, boleh dipersilakan untuk nanti Jumatan gitu ya. Kita udah dulu nge-live-nya hari ini. Matur nuwun teman-teman semua, bunda-bunda semua, mbak-mbak, besti-bestiku semua. Ya, aku seneng kalau jadi besti. Seneng nggak jadi bestiku? Ya. Oh ya, kalau mau TikTok, ini pada materi TikTok nanti oh ya, aku tadi lupa melanjutkan. Jadi nanti
teman-teman kan sebenarnya kita udah lengkap ya. Kalau mau bahas tentang produk bisa masuk ke grup Depro. Akun TikTok Depro itu memang fokus untuk produk ya. Saya mikir kalau mau tak isi tentang konten teknik selling nanti jadinya nggak lucu, karena prinsip platform itu harus fokus membahas itu gitu loh. Kita punya tema, harus membuat tema. Makanya kemarin akhirnya aku memutuskan aku bikin TikTok baru yang nanti bakalan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan buat teman-teman semua. Yang aku mau sharing di situ tentang teknik-teknik pemasaran ya. Nanti teman-teman boleh nge-follow namanya apa ya, Bunda Uswah TikToknya itu. Kalau mau di-follow boleh gitu ya, mumpung nge-follow-nya masih gratis. Canda. Oke, itu dulu. Terima kasih teman-teman. Saya pada mau TikTok kan, ya udah nanti follow saya dulu. Kalau apa namanya, dia aku siapin materinya. Ya, aku nanti pertimbangin mana yang lebih banyak milih, mau TikTok atau mau teknik apa copywriting. Ya, kalau pada minta TikTok pastiin sudah punya TikTok semua besok. Itu dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Jumat berkah buat kita semua hari ini. Selalu menjadi orang yang baik ya, selalu sehat dan semoga selalu bermanfaat. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semua. Bye.